warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifatun Nada SPD. Saya dari DN1 Sungai Geneng, Kecamatan Sekarang, Kabupaten Lampung. Di sini saya juga sebagai mahasiswa PPG tahun 2022 kategori 1. Dalam peer teaching saya, rancangan perangkat pembelajaran meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan juga instrumen penilaian serta evaluasi. Berikut adalah video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ini. Ya, semoga hari ini menjadi hari menyenangkan ya. Sebelumnya saya ingin Mas Kuncoro untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ayo dipimpin dulu Mas Kuncoro. Pelajaran dimulai, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu Guru akan mengabsen kalian ya. Mbak Sulis. Hadir Ibu. Baru datang ya Mbak Endri ya? Iya ada Bu. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai ke pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang tolong disiapkan alat tulisnya dan juga buku yang ada di dalam tas kalian. Kita kemarin sudah membahas tentang bab 1 yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Jadi, apakah kalian masih ingat dengan pertanyaan di bawah ini dengan ya. Kemudian untuk jawaban ini apa saja bagian tumbuh-tumbuhan itu? Ayo, Mbak Margaret, ada yang tahu? Mbak Margaret saja yang menjawab. Daun, batang, Ya, buah, ya. akar. Ya, pintar sekali. Ya, kita lihat bagaimana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak. Bagian mana? Bunga Bu. Ya, kita lihat jawabannya. Siapa yang menjawab nomor 1 benar? Yaitu bunga biji. Sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, yuk kita lakukan tepuk semangat bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke. Nah, pelajaran selanjutnya yaitu topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Apakah kalian tahu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Kemudian bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? Yuk, kita pada pembelajaran hari ini yaitu tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kemudian peserta didik mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan bunga. Kemudian yang ketiga, peserta didik mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji. Yang keempat, peserta didik bisa mengaitkan hubungan makhluk hidup lain dan komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan. Kemarin kita sudah
kemarin kita sudah membawa yang ibu sampaikan ya, yaitu bunga sepatu. Di sini ada percakapan di dalam hutan 3 orang anak. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan macam yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kita lihat kemarin kalian sudah membawa bunga sepatu. Bunga sepatu ini termasuk bunga sempurna. Kenapa? Karena di bagian-bagian bunga sepatu ini mempunyai putik dan juga benang sari. Kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, kalau contoh bunga tidak sempurna, yaitu contohnya bunga pada tumbuhan jagung, tanaman jagung. Karena itu ada yang namanya alat kelamin jantan dan betinanya. Kalau yang ini jadi satu, jantan dan betina ada dalam satu bunga. Kemudian, nah di sini ada percakapan lagi antara lebah dan juga bunga. Itu adalah salah satu proses di mana penyebukan terjadi dengan bantuan lebah. Itu termasuk apa? Termasuk Hewan Ibu. Ya, mari kita lihat proses penyerbukan di bawah ini. Macam-macam penyerbukan beserta contohnya. Otakers, sebelum kita mengenal macam-macam penyerbukan, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit penjelasan dasar tentang penyerbukan. Penyerbukan yang juga biasa disebut dengan polinasi ini merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan generatif memiliki alat perkembangbiakan berupa putik atau betina dan benang sari atau jantan. Nah, dengan penyerbukan yang berhasil, proses selanjutnya akan diikuti dengan tumbuhnya buluh serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal biji. Dan di bakal biji inilah proses pembuahan terjadi. Ada beberapa macam penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Secara umum, klasifikasi penyerbukan dapat dibedakan berdasarkan asal serbuk sari dan juga perantaranya. Berikut ini pembahasan dari masing-masing macam penyerbukan beserta contohnya. Nah, yang pertama kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Seperti yang kita ketahui, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau giotonogami, kemudian penyerbukan silang atau alogami, dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Oke anak-anak, setelah kalian lihat tadi video proses penyerbukan yang mana banyaknya jenis-jenis penyerbukan. Sekarang saya tanya ke anak-anak semua. Yang bisa jawab, angkat tangan ya. Atau yaitu apa? Perantara siapa saja? Pak Heri. Hewan. Ya. Angin. Angin. Ya. Manusia. Nah, ya tadi ya, melalui hewan, air, angin, dan manusia. Kemudian bunga sempurna dan tidak sempurna. Ini adalah di mana proses perkembangbiakan terjadi, yaitu antara bunga sempurna dan tidak sempurna tadi sudah dijelaskan. Contohnya di sini kita pakai saja yang mudah, yaitu bunga sepatu. Bunga sepatu, bagian-bagian dari bunga sepatu yaitu memiliki tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, bakal biji, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Kemudian bunga tidak sempurna itu ada bunga betina dan bunga jantan, di mana bunga betina hanya mempunyai kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Sedangkan bunga jantan serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Sekarang kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu penyebaran biji. Kalian lihat di sini ada 2 anak yang sedang berdialog atau berbincang-bincang. Coba perhatikan gambar A dan gambar B. Ada yang tahu perbedaan antara gambar A dan gambar B? Nah, tumbuhannya lebih banyak, Bu, daripada yang B. Ya. Yaitu ada bunga-bunga ya, Bu, yang B. Ya. Ada 2 macam tumbuhan ya, tumbuhan besar dan tumbuhan yang kecil di bawahnya itu. Nah,
Kita lihat penjelasannya di sini. Digambar lihatkan area yang padat. Semakin padat maka akan terjadi persaingan makanan. Air yang tersedia dipakai untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang semakin banyak. Tanaman yang besar ini ya, itu akan menutupi cahaya matahari. Kemudian yang baru tumbuh tidak akan area yang tumbuh juga akan semakin sempit ini ya. Maka yang tumbuh itu sedikit, yang kecil-kecil ini. Biji perlu disebar itu dikarenakan agar tumbuhan bisa tumbuh baik dan tidak bersaing dengan induknya. Kemudian bagaimana perjalanan biji? Yang nomor 1 ini gambar apa? Gorilanya sedang apa ini? Niup helikopter, Bu. Oh, boleh dari sana kelihatan ya. Coba dilihat di bukunya biar jelas. Ya, itu di bukunya ada, yaitu gorila setelah makan buah-buahan itu bijinya disemburkan ya. Disembur, bus gitu ya. Kemudian kelima, Mbak Hendri. Gajah ambil buah, Bu. Ya, gajah makannya buah. Nanti buahnya isi dari buahnya atau biji dari buahnya itu nanti akan ikut keluar bersama kotoran gajah. Nah, ini perjalanan biji. Cara 1 yaitu dengan cara hewan memakan buah-buahan di bawah ini ya. Bukunya sudah ada. Saya beri waktu untuk 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Silakan dibuka bukunya dulu ya. Pekerjaan kalian. Nomor 1, mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? Ada yang bisa menjawab? Agar bertambah banyak, Bu. Agar? Untuk berkembang biak, Bu. Ya, betul sekali, semua betul. Ya, di sini agar bisa tumbuh di lingkungan yang baik, tidak mengalami persaingan dengan induknya, dan mendapatkan akses ke cahaya matahari sehingga bisa berkembang biak dengan baik. Yang kedua, mari kita melaksanakan sebuah proyek anak-anak ya. Sebuah proyek belajar pupuk dan biji. Biji yang digunakan kemarin adalah biji kacang ya, karena kita mudah mendapatkan biji kacang. Kemudian kita sudah memberikan pot A, nama di pot A dan pot B. Kemudian dibuat juga lubang di dalam pot sini ya, ada lubang untuk keluar airnya. Biar tidak dipercikan air. Ini kemarin sudah. Maka kita akan mengamati tumbuhan. Yang kedua, ya, ini untuk proyek kalian di rumah. Kemudian ini adalah lembar kerja kalian, yaitu data ukuran tumbuhan pot A, data ukuran tumbuhan pot B. Baiklah, di sini sampai sini nanti kita akan membuat media presentasi juga di buku kalian sudah ada. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Observasi kedua sampai ke-6 dengan lembar kerja yang ada di buku kalian masing-masing tadi. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, ada yang refleksi, ada yang memberi kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Ada yang bisa? Ayo Mbak Sinta, siapa? Mbak Sinta apa Mbak Hendri? Itu kesimpulannya, Bu. Tadi itu kita belajar tentang penyerbukan. Penyerbukan itu bisa dari angin, dari... Untuk pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang penyerbukan. Makna arti dari penyerbukan sendiri adalah apa? Proses bertemunya benang sari dan kepala putih. Anak-anak ya, belajar di rumah ya. Untuk selanjutnya besok kita akan belajar tentang zat-zat sambil kita mengamati proyek kita sampai selesai. Kita tetap kita tetap membuat pengamatan sampai selesai. Kita akan mengetahui produknya seperti apa, dan juga di samping itu kita akan melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Oke? Kita tutup dengan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat.
Terima kasih Ibu akhiri, sehat-sehat, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.